Oke, baik langsung saja. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepada Tuhan, ketundukan dan berserah. Islam secara harfiah juga berarti selamat, sentosa dan damai. Dari kata salima diubah bentuk menjadi aslama yang artinya berserah diri. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sumber ajarannya meliputi berbagai segi dari kehidupan manusia berupa Al-Quran dan hadis, dan merupakan bagian pilar penting kajian Islam sekaligus pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana pemikiran dan membumikan praktik penghambaan kepada Tuhan, baik yang bersifat teologis maupun humanistis. Islam bukan hanya sebuah kepercayaan, tapi juga sebuah peradaban yang membangun akal, hati, dan masyarakat. Ia tidak membatasi diri dari aspek ibadah saja, tetapi juga menuntun manusia dalam membentuk keadilan sosial, pemerintahan yang bersih, ekonomi yang berkeadilan, dan tatanan hidup yang harmonis. Dari berbagai pendapat tentang pengertian agama Islam, di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu datang dari Allah, bukan berasal dari manusia, bukan pula berasal dari nabi, sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu toleran, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai pendapat orang lain, berhati lapang, dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi bersifat atau bersikap menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendirian atau pendapat pandangan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh. Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh. Artinya kemurahan hati, saling mengizinkan, saling memudahkan. Menurut Umar Hashim, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada semua warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau aturan hidupnya dan dalam menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban perdamaian masyarakat. Toleransi dapat dikatakan sebagai jalan keluar yang dicetuskan Islam untuk mensikapi pluralisme. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang dapat dijadikan referensi dalam menikmati hidup bertoleransi. Secara umum, Al-Quran dan Sunnah Nabi menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang semuanya merupakan pilar-pilar toleransi. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas sikap toleransi yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad, para sahabat, serta generasi-generasi muslim sesudahnya, baik terhadap sesama mereka maupun terhadap pihak-pihak lain, terutama yang tidak seagama. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai agama damai. Nah, Islam itu merupakan agama perdamaian. Nah, ungkapan ini antara lain dapat ditilik dari segi bahasa semantik. Secara etimologis, kata Islam berbentuk dari kata fi'il mujarrad, yaitu salima, yaslamu, saliman, salimatun, yang memiliki makna berserah diri, selamat, sejahtera, damai, dan hubungan yang harmonis atau tanpa celah. Nah, menurut M. Fathullah Gordon, intelektual Muslim asal Turki, Islam berasal dari kata silm
dan salamat, yang bermakna menyerahkan diri ataupun semacamnya yang tadi disebutkan ya. Berikut ini penulis berikut ini saya akan memaparkan konsep dan praktik perdamaian dalam Islam dilihat dari 3 dimensi tersebut. Nah, yang pertama itu ada dimensi teologis, yang kedua ada dimensi historis, dan yang ketiga ada dimensi mistik atau tasawuf. Nah, jadi yang pertama itu ada dimensi teologis. Nah, konsep Islam dalam dimensi teologis itu sebagai agama perdamaian tercermin dalam perangkat ajarannya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Selain banyak terdapat dalam Al-Quran, konsep perdamaian banyak pula terdapat dalam hadis. Nah, di antaranya adalah hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, hai segenap manusia, sebarkan salam atau perdamaian, sedekahkanlah makanan dan sambungkanlah tali persaudaraan atau silaturahim. Nah, serta sholatlah dikala manusia tidur di kegelapan malam. Nah, niscaya kamu masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, yang kedua ada dimensi historis. Nah, dimensi historis dalam perdamaian Islam ini merupakan agama perdamaian, antara lain dapat ditilik dari sejarah Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Nah, beliau juga kerap berpendapat ancaman fisik dan psikis dari kelompok-kelompok yang menentangnya, namun beliau tetap sabar dalam menghadapi tetap sabar dan mengedepankan perdamaian Islam tersebut. Nah, terus yang ketiga ada dimensi mistik atau tasawuf. Pada dimensi ini Islam sebagai agama perdamaian juga tampak jelas dalam miatisisme Islam tasawuf. Nah, tasawuf syarat akan nilai-nilai perdamaian. Nah, pasalnya tasawuf sangat menekankan dimensi esoteris yang melampaui sekat-sekat kebangsaan, agama, etnik, dan ideologi. Nah, ajaran tasawuf. Materi yang ketiga yaitu tentang Islam mengajarkan toleransi. Dalam ajaran Islam, toleransi merupakan nilai yang sangat fundamental. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sesama antar manusia, termasuk bagaimana bersikap terhadap perbedaan. Toleransi dalam Islam artinya bukan sekadar membiarkan orang lain berbeda, tetapi juga menghargai, menghormati, dan tidak memaksakan kehendak. Prinsip ini sangat jelas tercermin dalam Quran yang berbunyi La ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama. Selain itu, dalam ajaran perbedaan Islam, kita bisa melihat banyak contoh nyata toleransi. Salah satunya adalah Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam piagam tersebut, semua penduduk Madinah, baik Muslim maupun Yahudi, maupun pemeluk agama lain, dibiarkan hak dan perlindungan yang sama. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keberagaman. Sikap toleransi Rasulullah juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau memperlakukan siapapun dalam kasih sayang, dengan penuh keadilan, selama mereka tidak memusuhi atau berbuat kerusakan.
Bahkan dalam hubungan sosial pun, Islam mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan secara baik dan penuh hormat dengan siapa saja, tanpa memandang latar belakang agama. Nilai-nilai seperti gotong royong, tenggang rasa, dan saling menghormati sebenarnya sangat dekat dengan ajaran Islam. Maka tidak heran jika budaya masyarakat Muslim Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai toleransi. Namun di zaman sekarang, tantangan terhadap toleransi juga semakin kompleks. Munculnya paham-paham ekstrim dan radikal yang membawa nama agama seringkali menimbulkan perpecahan. Untuk itu, penting sekali untuk kita memberikan pemahaman Islam yang benar dan moderat, terutama kepada generasi muda. Lembaga pendidikan termasuk sekolah dan pesantren memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai toleransi. Melalui pendidikan karakter yang berbasis ajaran Islam, kita bisa membentuk generasi yang terbuka, adil, dan mampu hidup dalam keberagaman. Kesimpulannya yaitu toleransi dalam Islam bukan hanya anjuran tetapi bagian dari praktik keimanan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap toleransi, umat Islam dapat menjadi teladan dalam menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghargai di tengah keberagaman.